paling nomor satu. Sami'tu atau ra'aitu. Berbeda kan an. An anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara an. Jadi hadis mu'anan namanya ya. Tapi kalau sami'tu berarti orangnya langsung hadir tempat itu. Dia dengan kupingnya sendiri dengar. Berarti hadisnya ini kualitasnya top. Sami'tu saya mendengar, kata beliau kan Jabir ini. Saya sudah mendengar Rasul yaqul bersabda, afdhaluz zikri yang paling utama la ilaha illallah qala Tirmizi haditsun hasanun. Zikir yang paling top utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah zikir yang paling utama ya. Karena wajar dari sisi ya la ilaha illallah itu pengesaan Allah. Ya ada Tuhan kecuali hanya Allah. Qala Tirmizi haditsun hasanun, hadis hasan. Hadis hasannya nomor 2 setelah hadis sahih. Haditsun hasan. Ini zikir yang paling utama ya, la ilaha illallah. Adapun doa yang paling utama wa afdhalud du'a alhamdulillah. Alhamdulillah atau alhamdulillah. Doa yang paling utama, sedangkan doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, doa gitu. Bisa enggak kok doa? Ini kan pujian kepada Allah, kok doa? Ini harus direnungkan, harus direnungkan ini apa hubungan dengan doa. Tadi kan alhamdulillah maknanya segala pujian hanya milik Allah. Kok Nabi katakan ini doa yang paling top, doa yang paling mantap, paling utama, yaitu alhamdulillah. Doa itu paling utama, itu doa. Oleh karena itu di setiap doa yang dibaca, yang dipanjatkan itu sunnahnya adalah diawali dengan hamdalah tadi, alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Apalagi menggunakan redaksi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ini namanya sayyidul sayyidul istighfar, kalau nggak salah yang istighfar ya. Sayyidul istighfar. Hamdan yuwaf tadi. Di antara juga sayyidul istighfar lah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Ibaratnya dipikirkan ya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat atau mengatakan bersabda alhamdulillah itu doa yang paling top. Padahal itu kan pujian, bukan doa kan? Doa itu apa arti doa? Permintaan kan? Ya Allah, turunkan hujan. Itu kan doa kan? Ya Allah, nasi uduk. Misalnya kan saya kira gitu loh. Hari ini aja misalnya kan, hari ini aja misalnya. Itu doa namanya. Adapun alhamdulillah itu kan pujian. Kok Nabi katakan doa yang paling afdol ya? Insya Allah minggu depan kita cari jawabannya. Nantilah. Kalau sekarang dipikirkan lama. Sekarang ini kan cari nunggu ilham katanya, nunggu wahyu katanya. Wahyu lugatan ya, secara bahasa itu ilham. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Nabi Musa al-Asy'ari, dan kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, sanad yang terakhir atau rawi yang pertama radhiyallahu anhu anin Nabi. Ya, kalau ini anin Nabi nih. Anin Nabi enggak mengatakan sami'tu Rasul atau ra'aitu Rasul dia, tapi hanya anin Nabi, dari Nabi gitu ya. Hadis mu'an'anah seperti ini. Kualitasnya lebih di bawah daripada sami'tu yang tadi. Kalau itu sami'tu itu udah luar biasa. Masalul ladzi, sebelum kita ke ini kematannya ya. Sahabat Al-Jalil Abu Musa Al-Asy'ari adalah orang yang solehannya luar biasa. Tetapi beliaulah yang dipilih oleh Sayyidina Ali ya dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah yang disebut dengan peristiwa tahkim. Sayyidina Ali menunjuk nih, yaitu Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari karena kesolehannya, soleh luar biasa. Adapun Muawiyah, beliau menunjuk Amr bin As. Amr bin As itu backgroundnya adalah politikus. Sekarang hari ini ya, orang cerdas dalam negosiator nih, jagoannya Amr bin As. Itu dalam dalam negosiasi, dalam masalah nih jagoan.
Sehingga betul dari kecerdikan Amr bin As seolah-olah gitu ya, Abu Musa al-Asy'ari dikadalin. Karena background beliau kan orang soleh lah, bukan politikus. Katakanlah ya santri lah. Santri kerjaannya tiap hari ngaji aja gitu ya. Ngaji. Kemudian ternyata dedak-dedakan ditunjuk sebagai apalah gitu ya. Artinya ikut dalam pemerintahan baru saja. Kemudian dia menghadapi musuhnya, lawannya siapa? Politikus ulum katanya, katakanlah politikus, memang backgroundnya politikus. Ya ini santri dikadalin lah sama orang yang memang dari kecil sejak dia udah politikus pikirannya, katakanlah ya. Kalau yang santri jangan tanya politik, tanya dia kitab kuning, kira-kira gitu. Kita tanya ya agama, baru nyambung. Kalau tentang siasat ya dikadalin lah dia. Sehingga betul terjadi, ya Abu Musa al-Asy'ari dikadalin, ditipu lagi bahasa kasarnya ya. Tipu, kalah. Hasilnya adalah kalah, tipu. Sehingga ya itu ya kisahnya panjang memang. Intinya itu adalah kisahnya, itu adalah kesimpulannya itu adalah bahwa di dalam majelis ya kan musyawarah kan sepakat bahwa masing-masing kelompok akan mencabut, akan apa namanya? menurunkan apa bahasanya itu ya. Masing-masing kelompok, kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah itu sepakat mereka itu untuk menurunkan khalifahnya masing-masing. Turunkan Sayyidina Ali, turunkan Muawiyah. Kita akan pemilihan umum lagi, kira gitu. Sepakat gitu. Sekarang tinggal diumumkan di depan massa, kira-kira di depan masyarakat, diumumkan. Bukan dilangsirkan, diturunkan. Sepakat gitu kedua-duanya. Sepakat kita akan turunkan Sayyidina Ali. Sepakat kita turunkan Muawiyah, kita akan pemilihan umum, kita akan memilih yang lain lagi. Itu sepakatnya sebenarnya. Tinggal diumumkan di hadapan massa. Karena Abu Musa al-Asy'ari dari sisi umur ya lebih tua daripada Amr bin As, sehingga dikatakan silakan Anda lebih tua, silakan lebih dahulu untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Yang sudah kita sepakati yang sebelumnya. Orangnya kan Abu Musa al-Asy'ari kan manut lah gitu, karena soleh ya. Apalagi dikatakan hingga betul, wahai istinya kan, sudah wahai para masyarakat, saya persaksikanlah oleh Anda sekalian. Ini bahasa bebasnya ya. Saksikannya oleh Anda hari ini sekalian bahwa apa yang sudah kami musyawarahkan dengan kawan-kawan kami menghasilkan satu keputusan bahwa masing-masing dua pemimpin yang tadi Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali kan ini kan khalifah yang sah gitu kan, yang diakui. Walaupun juga Muawiyah diakui oleh daerah masing-masing gitu. Di Syam, Sayyidina Ali kan di Madinah markasnya. Kalau Muawiyah di Syam. Bahwa hari ini saya sendiri yang akan mencopot lah bahasa tadi ya. Mencopot Sayyidina Ali sebagaimana saya mencopot cincin saya ini dari kelingking saya. Berarti sudah copot dia, tidak lagi jadi khalifah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya gitu kan, contohnya ya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun gitu ya. Contoh saja, contoh. Ini kan bahasa. Kemudian naiklah sekarang giliran Amr bin As, orang yang tadi politikus ulung. Kalau bicara vokal jelas gitu ya. Kalau bersiasat nomor wahid, kira-kira gitu. Naiklah dia naik. Wahai para saudara-saudara sekalian, sungguh Anda telah menyaksikan apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa dia sudah mencopot pemimpinnya yaitu Sayyidina Ali. Dan hari ini saya dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, kira-kira gitu, sang baginda, saya pun akan mencopotnya sebagaimana saya mencopot cincin saya ini. Dan saya kembali menetapkannya sebagaimana saya lagi masukkan cincin ini.
Setelah itu baru kemudian Abu Musa al-Asy'ari merasa dikadalin gitu, dan mengatakan dan membacakan ayat apa itu di surah Ar-Ra'd itu ya, yaitu kamatsal kalb, kamu itu seperti anjing. Kamatsal kalb yatruk yalhas atau yalhas itu, in tatruk yalhas in tahmil yalhas atau tatruk yalhas. Kamu itu wahai Amr bin As seperti anjing. Dia kan anjing kan. Jika lo tinggalkan ya apa namanya nerla apa itu melukerkan itu, artinya kehausan gitu, haus jabatan maksudnya. Amr biasa menjawab, masalul ladzina hamilut tarat kamatsalil himar yahmil asfara. Oh, Anda itu seperti himar, enggak ada apa-apa. Yahmilu asfara, seperti hanya bawa kitab-kitab, enggak ada apa yang dibawa. Itu kan pakai dalil. Sehingga dari situ udah dikadalin gitu. Sehingga udah berarti kan masyarakat menyaksikan gitu kan bahwa Sayyidina Ali sudah dicopot tadi, dan yang ditetapkan adalah Muawiyah. Oh, kacau lagi masalah. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali juga karena merasa dikhianati diperangi lagi itu. Tapi apa boleh berbuat? Sudah keadaan sudah kacau. Ada orang kecewa lah, Khawarij namakan kecewa, udah semuanya diperangi juga, sudah membuat kerusakan macam-macam. Niat beliau ingin memerangi kembali Muawiyah karena sudah berkhianat. Tapi karena sudah keadaan sudah runyam, sudah kacau balau, akhirnya beliau sendiri pun sudah diperangi oleh banyak pihak, Khawarij namanya inilah itu. Sehingga beliau pun meninggal terbunuh Sayyidina Ali oleh dengkot Khawarij ketika beliau akan menghadiri sholat subuh. Itulah politik, wah ngeri. Politik sampai seperti itu ya. Sahabat Nabi maksudnya, sahabat Nabi yang dibunuh maksudnya gitu loh. Khawarij. Dan dia sangat pedenya, dia itu wah saya sudah berjihad gitu kan. Berjihad membunuh nih Sayyidina Ali yang dianggap sebagai orang kafir. Karena dia menganggap Sayyidina Ali berhukum tidak menggunakan Al-Qur'an. Khawarij zahirnya ahli ibadah tapi hatinya busuk macam bangkai gitu. Sayyidina Ali dikafir-kafirkan waliyadzubillahi ta'ala, padahal sudah mendapat jaminan surga. Dia Allahu alam kayaknya kagak lah. Yaitu Abu Musa al-Asy'ari ya, yaitu backgroundnya orang soleh, orang zuhud. Abu Musa al-Asy'ari itu makanya beliau ditunjuk oleh Sayyidina Ali karena pasti beliau tidak akan berkhianat nih, pasti beliau lurus orangnya. Tapi ternyata ada juga napunya kekurangannya, mudah dikadalin gitu. Dikadalin oleh orang-orang yang mental politik tadi. Beliau memberikan hadis Nabi, masalul ladzi yazkuru rabbahu, perumpamaan orang yang mengingat berzikir kepada Tuhannya, walladzi la yazkuruhu, dan orang yang tidak menyebutnya huhu rabbahu maksudnya ya. Masalul hayy wal, seperti ada perumpamaan orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup berarti orang yang berzikir, berarti orang yang hidup. Orang yang kagak berzikir orang yang mati. Yang mati apanya? Apakah nyawanya? Bukan. Yang mati hatinya. Yang mati adalah hatinya. Zombie yang bergandayangan. Lebih banyak menyinggung kehidupan kematian dalam Quran itu banyak sekali, itu adalah lebih kepada hati. Seperti di surah Yasin, liyunzir man kana hayyan. Liyunzir man kana hayyan wa yahiqqal qaul kafirin. Liyunzir man kana hayyan, dialah supaya dia memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Maksudnya orang hidup di sini hidup hatinya, bukan hidup nyawanya ya.